Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online. Mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan khusus untuk ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Teman-teman bisa mempersiapkan roti atau biskuit dan juga teh atau sirup sebagai ganti untuk perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman 1PM di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Hanya satu nama yang besar, hanya nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Semua katakan, segala raja. Kami mau bersorak hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Mari semua teman-teman di rumah, kita pujikan bersama-sama. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Dengan iman berkata, tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat Tuhan. Sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Kami mau bersorak hanya bagi namamu Yesus. Semuanya bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Semuanya berkata, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja. Yesus kau Raja. Oh, sorak-sorak hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sudah bersorak bagi namamu Tuhan. Tibanya pada siang hari ini Tuhan, kami mau mendekat ke kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Jesus, my portion, my affection, it's set on you. I was made to worship, I was made for your embrace. I was made to worship, I was made to bless your name. I will bless the Lord.
syukur kita kepada Tuhan. I was meant to worship. I was meant to bless your name. I was meant to worship. I was meant to bless your name. I was meant to honor you. I was meant to love you, Jesus. We will worship you. I will worship you with all my heart, with all my soul.
lebih lagi, katakan I love you Jesus. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan lebih sungguh lagi. I love you Lord, we love you Jesus. My voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let this be a sweet, sweet sound in your ear. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you Jesus, hallelujah. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda dimanapun kalian berada. Selamat siang, senang sekali kita boleh berjumpa kembali hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda semua, hari ini dalam ibadah online saya mau mengingatkan sebelum saya lebih jauh membagikan firman. Hari ini kita ada perjamuan kudus. Ya, tolong disiapkan roti dan anggur. Ya, setelah firman ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, boleh roti diganti dengan crackers, roti tawar. Anggur perjamuan boleh diganti dengan sirup, ya, ataupun teh. Nah, mari kita siapkan diri kita untuk kita terima berkat firman. Mari katakan sama-sama. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Katakan, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku,
percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Katakan percaya. Mari yang percaya katakan, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku. Percaya, ku percaya, katakan percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Nah, adik-adik, mari perhatikan ke depan semua anak-anak muda. Gembala pembina kita Pak Niko mendapatkan tahun 2021, tahun depan ini adalah tahun integritas. The year of integrity. Nah, apa itu integritas? Saya menemukan kata integritas dari bahasa Latinnya itu integer. Integer itu artinya sikap yang teguh. Nah, sikap yang teguh ini kalau dalam kekristenan hidup kita itu maknanya adalah keyakinan. Iman percaya itu adalah sikap yang teguh. Keyakinan kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus dan kebenarannya. Jadi integritas seseorang itu ditunjukkan, diperlihatkan kalau kita dari seberapa kuatnya dia menaruh kepercayaan, keyakinan dia kepada Tuhan Yesus dan kebenarannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah makna daripada integritas. Itu bicara sikap yang teguh. Kalau saya menerjemahkan sikap yang teguh itu bicara keyakinan. Yang sesuatu yang di dalam ini. Keyakinan kepada siapa? Keyakinan kita kepada Yesus dan kebenarannya. Nah, saya sempat merenung berpikir karena kita yang ada di wadah GBI Crown Palace Semarang mendapatkan tahun 2021 ini adalah tahun iman. Maka saya mau katakan puji Tuhan. Bukan sesuatu yang berbeda kalau Pak Niko dapatkan tentang tahun integritas. Karena ada kaitan antara iman dengan integritas. Karena begini, cara yang paling mudah, yang paling simpel untuk melihat apakah seseorang itu punya integritas atau enggak adalah pada waktu ia diuji imannya. Ya, apakah dia tetap teguh atau dia goyah? Kalau dia teguh berarti dia punya integritas. Kalau dia goyah berarti dia sedang kehilangan integritas. Dan anak-anak muda, masa 9 bulan pandemi ini buat saya nggak tahu buat Anda, ini masa ujian iman. Nah, kita bisa melihat kapan kita menjadi goyah oleh ujian ini. Ataukah kita tetap kuat sampai hari ini? Kita tetap yakin, kita tetap percaya. Ya, bukan sekedar di mulut, tapi ini. Jadi kalau Tuhan tanya, apakah kau percaya? Apakah kau yakin denganku hari ini? Hai anak muda, jawabnya jangan pakai mulut, jawabnya pakai hati. Kenapa Pak? Karena hati itu lebih jujur daripada mulut. Iya. Hati itu lebih jujur daripada mulut. Nah, saya nggak tahu keadaan saudara. Tapi saya berdoa. 9 bulan kita boleh diuji masa pandemi ini. Saya berdoa tidak ada seorang pun yang goyah. Tapi semua kita tetap kuat. Semua kita tetap teguh. Yang mau katakan, amin. Percaya
ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku. Percaya, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya, ku percaya, ku percaya. Mari katakan, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku. Percaya, katakan, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat contoh orang yang punya integritas. Terlihat waktu dia diuji. Siapakah itu yang paling cocok menurut saya ada untuk anak muda hari ini adalah Yusuf. Nah, mari lihat, saya menemukan ya dalam ujian imannya, ya, ujian iman itu pengertiannya begini, adalah proses iman sampai iman itu menjadi kenyataan. Dari dia menerima mimpi bahwa dia akan menjadi orang besar, sampai mimpi itu menjadi kenyataan, itu ada 13 tahun. Nah, di masa itu dia mengalami ujian iman. Saya membaginya dalam 3 bagian cerita, di mana kita akan menemukan ujian iman masing-masing di 3 cerita ini. Yang pertama, mari kita lihat Kejadian 37, yaitu di rumah ayahnya. Coba lihat ayat 6, ya, 6 dan 7. Dia dapat mimpi dan dia ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Dia katakan begini, ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datang berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepadaku. Ayat 10 dia cerita lagi, dia mimpi lagi, dia bilang gini kepada ayahnya, saudara-saudaranya. Ayat 10, setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Dia menceritakan mimpinya bahwa tampak matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepadanya. Tapi apa akibatnya? Coba lihat ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ujian pertama dia mengalami ujian disalah mengerti oleh saudara-saudaranya. Ya saudara, dia dapat mimpi, bukan keinginan dia. Bahwa Tuhan akan menjanjikan dia akan menjadi orang besar dan saudara-saudaranya, keluarganya akan sujud menyembahnya. Tapi cerita itu membuat dia disalah mengerti, akhirnya dia dianiaya oleh saudara-saudaranya. Ya, saudara, dia dilucuti jubahnya yang maha indah, disiksa, dipukul, dimasukkan ke sumur yang kosong, dan akhirnya dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, kepada Kang Ismail, saudara. Dijual dan dibawa ke Mesir. Tapi coba lihat, saudara. Seperti apakah orang yang punya integritas. Waktu dia sudah jadi orang nomor 2 dan mimpi itu jadi kenyataan. Dia ketemu dengan saudara-saudaranya yang menyiksa dia, yang menganiaya dia. Apa yang dia lakukan? Kejadian pasal 45, ya, coba perhatikan, waktu dia ketemu, itu artinya dia jadi orang besar,
dia jadi penguasa, itu adalah kesempatan untuk dia bisa membalas apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Itu kesempatan, saudara. Tapi coba lihat apa yang dia lakukan waktu ketemu. Ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf, ini waktu ketemu. Dia sudah jadi orang nomor 2 di Mesir. Kepada saudara-saudaranya. Itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang jangan bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Keren ya? Dia punya kesempatan untuk membalas. Tapi dia tidak mau membalas kejahatan daripada saudara-saudaranya. Hatinya enggak goyah. Untuk tetap teguh berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran. Bahwa enggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Gak boleh membalas aniaya dengan aniaya. Kebenaran mengatakan, kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Kalau ada orang yang meminta jubahmu, berikanlah jubahmu. Dan dia gak goyah. Sekalipun dia punya kesempatan untuk membalas apa yang dilakukan saudara-saudaranya. Ini contoh. Ternyata waktu dia diuji, ujian salah mengerti dari saudara-saudaranya. Maka di situ kita bisa melihat dia tetap teguh. Inilah contoh orang yang berintegritas. Saya juga berdoa buat saudara, adik-adik, anak-anak muda. Mungkin kau banyak mengalami penganiayaan, dibully, dilecehkan, nggak dihargai, disakiti. Dan satu kali kau punya kesempatan untuk bisa balas. Disitulah engkau bisa melihat, engkau punya integritas atau enggak. Kalau engkau goyah, engkau balas orang itu, berarti engkau sedang kehilangan integritas. Tapi kalau engkau berikan kasihmu, engkau berikan doamu, ya, maka engkau adalah orang yang berintegritas. Yang mengerti ini katakan, amin. Percaya, ku percaya, firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku. Percaya, ku percaya, percaya, ku percaya, firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Yang kedua, setelah sampai di Mesir, maka dia tinggal di rumah Potifar. Nah, Potifar ini adalah pengawal raja. Ya, salah satu pengawal raja. Dan tinggal di sana dia jadi manajer, kepala urusan rumah tangga Potifar. Nah, yang kedua, dia mengalami ujian di sana, di rumah Potifar. Ujian apa? Mari kita lihat ayat 7. Kejadian 39 ayat 7. Kejadian 39 ayat yang ke-7. Selang berapa waktu istri tuannya, istri Potifar, memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Perhatikan saudara, situasinya saudara perlu ngerti. Pada waktu itu tidak ada orang ya di rumah itu. Ya, itu sangat private. Ya. Jadi kalau Yusuf melakukan itu, nggak ada orang tahu, saudara. Nggak ada orang tahu. Nggak ada seorang pun tahu. Nah, ini yang namanya ujian kekudusan. Ayo, apa kata Yusuf? Tetapi perhatikan, Yusuf bukan menerima loh. Yusuf yang masih muda, jomblo, belum punya istri. Ada kesempatan.
Tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan bantuan tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumahnya, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Perhatikan ini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini orang punya integritas, berani menolak dosa. Hatinya nggak goyah, walaupun ada kesempatan. Ya, ada kesempatan untuk melakukan dosa. Nggak ada orang tahu kalau dia mau melakukan. Cukup jaga rahasia dia dengan istri Potifar saja. Ya, sama-sama tahu berdua, tapi orang lain nggak tahu. Tapi dia dikatakan menolak. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang besar ini kepada Allah? Segala kuasa diberikan kepadaku, kecuali engkau istrinya. Waduh, saudara. Luar biasa. Ini orang yang punya integritas. Digoda nggak goyah, saudara. Nah, saya tanya buat anak muda. Kalau anak muda engkau digoda nih, gratis loh ini. Gratis, nggak usah bayar. Digoda untuk berbuat seperti ini. Gratis, nggak ada orang tahu. Goyah nggak hatimu? Goyah nggak? Kalau saudara seperti Yusuf, nggak goyah, itu artinya saudara punya integritas. Bahkan satu kali Yusuf dijebak. Ya, dijebak, semua orang nggak ada, disuruh keluar. Sampai Yusuf masuk ke rumah melakukan seisi. Nggak seorang seisi rumah pun, sampai ditulis ayat 11. Tidak ada seorang pun di rumah. Ini sengaja istri Potifar buat jebakan. Semua orang diusir keluar. Dan luar biasa ayat 12. Bukannya laki-laki memperkosa wanita, tapi ini terjadi. Perempuan memegang baju Yusuf, artinya dia yang memperkosa Yusuf, dipaksa Yusuf untuk berzina. Lalu apa yang dilakukan? Lalu Yusuf dikatakan ayat 12, meninggalkan bajunya. Wah, ditinggal bajunya. Ditarik, ditinggal bajunya. Lalu Yusuf lari keluar. Kenapa, saudara? Kalau dia lari di tempat, kenalah dia dengan istri Potifar. Jadi cara untuk menang dari dosa perzinahan, mesti lari keluar. Jangan lari di tempat. Kalau lari di tempat, pasti saudara akan kena dari jebakan ini. Luar biasa ya, dia lulus. Saya berdoa saudara, saya rasa hari-hari ini bukan hanya godaan pandemi aja, bukan ujian pandemi aja, ada banyak godaan di sekitar kita. Ya, macam-macam. Godaan korupsi, godaan untuk selingkuh. Waduh, sekarang selingkuh itu sudah jadi makanan pokok, saudara. Ya, teman yang satu pokoknya sama-sama tahu dengan yang satu. Udah banyak kesempatan selingkuh. Bagaimana? Apakah saudara tetap teguh atau saudara goyah? Doa saya saudara tetap teguh, memegang nilai-nilai kebenaran. Jangan ada seorang pun yang goyah. Yang mengerti katakan, amin. Percaya, ku percaya, firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya, ku percaya, percaya, ku percaya, firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Nah, saudara, persiapkan diri saudara untuk masuk dalam perjamuan. Hari ini saya nggak tahu ujian apa yang kalian hadapi.
Anak-anak muda, saya nggak tahu apa yang sedang kalian hadapi hari-hari ini. Mungkin kau sedang menghadapi masa-masa yang begitu sulit. Kau sedang menghadapi banyak godaan, tekanan, dan banyak pergumulan. Mari, ini adalah kesempatan untuk membuktikan integritasmu. Apakah engkau orang yang berpegang teguh, tetap punya keyakinan yang kuat terhadap firman Tuhan, pada nilai-nilai kebenaran, yaitu Tuhan Yesus sendiri? Atau kau sedang goyah hari ini? Karena kau nggak tahan menghadapi ujian dan godaan hari-hari ini. Kalau kau sedang nggak tahan, kau sedang goyah, ayo jujur. Datang sama Tuhan hari ini. Saya percaya hari ini lewat tubuh dan darahnya, engkau akan dipulihkan. Kalau engkau mau mengakui keadaanmu, maka Dia akan mengampuni engkau. Dan Dia akan memulihkan hidupmu. Mari datang sama Tuhan, siapkanlah roti dan anggur, ya. Siapkan roti dan anggur, kita akan datang kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Katakan, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ayo katakan, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya, ku percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, mari periksa hatimu. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mungkin hatimu mulai goyah, engkau mulai bimbang, engkau mulai ragu, karena engkau tidak menemukan jawaban-jawaban atas pergumulanmu. Engkau sedang gak tahan terhadap apa yang kau alami. Hatimu mulai goyah kepada Tuhan. Mari datang sama Tuhan, minta ampun hari ini. Tuhan, pulihkan aku, beri aku kekuatan, supaya aku gak goyah, supaya aku gak lari, supaya aku gak meninggalkan Engkau, Tuhan. Ayo datang sama Tuhan, minta ampun. Kalau hatimu mulai goyah, kau mulai bimbang, kau mulai ragu, kau mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan, hari ini datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, biar Dia pulihkan kembali keadaanmu hari ini. Mari angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pulihkan anak-anak muda siang ini. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Lepaskan yang terikat. Beri kelegaan yang terluka, balut hati mereka. Horalama takarak, lama-lama. Syabaralama. Biar hari ini ada pemulihan. Biar hari ini ada kesembuhan. Biar hari ini Tuhan ada kekuatan yang baru untuk mereka. Bangkitkan kembali anak-anak muda di masa-masa yang sulit. Masa-masa pandemi ini. Bangkitkan kembali Tuhan. Horalama takarak, lama-lama. Oh. Mari sekali lagi katakan, percaya. Ayo kuatkan hatimu. Ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya. Ku percaya, ku percaya, firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat kedua tanganmu anak-anak muda. Kami boleh mengakhiri ibadah kami siang ini. Sebelum kami mengakhiri, Engkau berkenan memberkati kami. Terimalah berkat anugerah kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.